Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel pertanian ini. Kali ini kita masih ngobrol-ngobrol santai ya mengenai kaitannya dengan pemupukan. Jadi dari dulu kita membahas bahwa salah satu input yang paling penting itu adalah pemenuhan nutrisi. Dalam hal ini pemupukan. Nah, bahkan pemupukan hampir bisa mencapai lebih dari 30-40% dari biaya. Dan ini kita sudah tahu bahwa tanaman kalau tidak dipupuk, tidak dipenuhi nutrisinya juga produksinya akan rendah. Oleh karena itu kita sering menyampaikan bahwa pemupukan itu harus tepat. Nah, salah satunya ada tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pemupukan. Ya, karena apa? Kalau kurang, ya jelas namanya kurang optimal. Lebih, ya kalau lebih juga ada memberikan ekses atau efek. Nah, efeknya juga banyak. Selain itu juga harganya mahal menjadi mubazir, rugi gitu. Yang akan kita bahas kalau dulu ya, kalau kita menggunakan pupuk anorganik, itu kan sering tanahnya keras. Dan yang jelas adalah itu pH-nya menjadi turun atau menjadi masam. Ya, kenapa? Nah, ini nanti akan kita jelaskan mengapa pemberian pupuk itu tanahnya menjadi masam. Kalau masam, nah itu menyebabkan kesuburannya kan menjadi turun. Nah, kan kalau terlalu masam kan beberapa unsur juga menjadi kurang tersedia. Nah, itu yang akan kita bahas. Makanya pupuk juga harus pas itu tadi. Jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, nah jadi yang kenapa ya tadi dengan pupuk itu kelebihan pupuk yang berlebihan itu akan menyebabkan pH menjadi turun atau masam. Karena seperti kita ketahui di dalam pupuk itu terkandung ion hidrogen. Nah, ini terutama pupuk-pupuk amonium. Nah, pupuk ini akan nanti terjadi oksidasi amonium. Nah, dapat menghasilkan ion nitrat dan hidrogen itu tadi. Nah, kalau pH hidrogennya terlalu banyak, itulah yang menyebabkan pH itu menjadi turun atau masam. Nah, sehingga jelas ya, karena kan pH itu tadi ya karena dipengaruhi oleh ion hidrogen itu tadi. Nah, itu yang jawabannya. Kemudian kalau kita amati juga eh, selain karena kelebihan pupuk tadi, pH menjadi turun itu coba perhatikan karena drainase yang buruk. Nah, artinya tergenang air. Nah, itu di daerah rawa, gambut. Nah, itu terjadi nanti tanahnya menjadi masam. Nah, ini karena dalam waktu yang lama tanah tersebut eh, apa ya terendam air. Makanya kalau yang drainasenya buruk itu menjadi tanahnya masam. Sekarang kita tadi sudah berbicara mengenai dua kenapa tanah itu menjadi masam. Berikutnya penyebab yang lain yang ketiga itu curah hujan yang sangat tinggi itu juga bisa membuat apa ya tanah itu kehilangan unsur hara makro dan mikro. Ya, eh, proses ini dikenal dengan nama yang namanya pencucian unsur hara, eh, leaching ya. Ya, jadi di tanah-tanah yang terjadi curah hujannya sangat tinggi, kemungkinan besar nanti akan menjadi masam. Ya kan bisa berubah itu tadi. Itu penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat itu tadi adalah kelebihan unsur logam berat. Nah, logam berat ini bisa terjadi apa saja. Contohnya ya eh, kelebihan dari Al, aluminium, Fe, besi.
dan Cu. Nah, karena kalau kelebihan unsur-unsur hara ini, tanah bisa menjadi masam. Contohnya kenapa? Nah, ini di daerah apa namanya, penambangan atau pertambangan. Ini bisa menjadi kelebihan unsur-unsur logam itu tadi yang mengakibatkan menjadi masam. Nah, ini beberapa penyebab yang keempat yaitu. Nah, berikutnya tadi sebenarnya kaitannya yang apa namanya, yang pertama tadi. Nah, kalau kita berbicara tanah gambut, itu terjadinya dekomposisi bahan organik. Nah, jadi bahan organik kemudian dengan kandungan basa yang cukup rendah, nah ini terjadi dekomposisi, akhirnya apa? Menjadi tanahnya masam. Nah, makanya di tanah gambut itu selain terkenal tadi juga terjadi dekomposisi bahan organik. Nah, ini menjadi apa namanya, dekomposisi tadi ada beberapa mikroorganisme yang mampu menyerap basa-basa itu tadi eh, di dalam tanah tersebut. Kemudian, nah ini kalau kita sudah tahu bahwa pH-nya rendah atau masam tadi, bagaimana caranya kita menaikkan pH supaya tanahnya menjadi subur itu tadi. Ya, nah, secara umum ya itu bisa ditambahkan kapur pertanian atau pupuk dolomit, ya, kan gitu. Jadi itu bisa dihitung kira-kira pemberiannya dari pupuk apa namanya, eh, kapur pertanian maupun dolomit. Demikian pemirsa, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita dan harapannya bisa menambah apa ya, pengetahuan kita dalam berbudidaya tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.